guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan menerangkan tentang tugas pengembangan bahan ajar yang diampu oleh ibu dosen saya, Novita Nurul Islami. Oleh sebab itu, stay tune ya. Nah teman-teman, sudah lama nih saya nggak upload video tentang tugas-tugas saya sejak COVID-19 melanda sih ya, lebih tepatnya. Oke, kali ini saya akan membedah tentang LKS yang telah saya buat bersama dengan kelompok saya. Kenapa kelompok saya memilih LKS? Untuk pembahasan ini tentunya sudah kami bahas pada presentasi yang ada di kelas. Jadi langsung saja kita akan membahas tentang apa saja isi dari LKS yang telah kita buat. Yang pertama adalah cover. Cover LKS merupakan satu hal yang paling penting yang harus ada dalam LKS. Kenapa demikian? Karena di dalam cover tercantum identitas dari LKS itu sendiri, mulai dari judul, kemudian kelas, semester, dan yang paling penting adalah tim penyusun dari LKS tersebut. Jadi, LKS harus memiliki cover yang cukup menarik bagi siswa. Yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar berisi tentang ucapan rasa syukur sang penulis kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikannya kemudahan dalam menuliskan LKS tersebut. Kata pengantar juga berisi tentang ucapan terima kasih kepada para pembaca yang telah dengan senang hati membaca LKS yang telah penulis ciptakan sehingga LKS tersebut bisa bermanfaat. Selain itu, kata pengantar juga berisi permohonan maaf sang penulis kepada para pembaca sekalian apabila ada kesalahan yang ada dalam penulisan LKS tersebut. Yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi berisi tentang cakupan materi yang akan dibahas pada LKS tersebut. Jadi para pembaca dapat mengetahui apa aja sih isi dari materi yang ada dalam LKS tersebut melalui daftar isi. Komponen yang keempat yaitu peta konsep. Peta konsep tidak jauh beda dengan daftar isi. Peta konsep ini menggambarkan tentang materi apa saja yang akan dibahas dalam satu LKS tersebut. Jadi, para pembaca juga akan mendapatkan gambaran tentang materi apa saja yang akan dibahas dalam satu LKS tersebut. Komponen yang kelima yaitu materi. Materi yang kita ambil kali ini bertemakan manusia, tempat, dan lingkungan. Materi ini kita ambil dari beberapa referensi yang terpercaya. Nah, materi manusia, tempat, dan lingkungan ini memiliki beberapa subtema. Nah, subtemanya ada di sini ya teman-teman. Komponen yang keenam yaitu penugasan. Kenapa penugasan itu penting? Karena penugasan ini akan dapat membantu para guru dalam mengukur ketercapaian dari pemahaman materi yang ada dalam LKS tersebut. Nah, untuk penugasan kali ini, dalam LKS yang telah kita buat ada dua penugasan, yaitu penugasan pada tiap-tiap submateri dan penugasan akhir. Nah, bentuk penugasannya bukan berupa soal dalam LKS tersebut, akan tetapi berupa QR code. Nah, kenapa kita memakai QR code? Hal ini karena kita ingin mengintegrasikan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada pada saat ini ke dalam LKS yang kita buat, sehingga dari satu sisi siswa dapat belajar melalui pembelajaran normal seperti biasanya. Nah, di sisi lain siswa dapat belajar melalui perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Komponen yang terakhir atau komponen ketujuh yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang referensi-referensi yang digunakan oleh tim penyusun LKS dalam menyusun LKS, utamanya dalam hal menyusun materi. Kenapa referensi ini diperlukan? Karena melalui referensi ini, pembaca bisa tahu, oh materi ini ternyata mengambil dari buku ini, materi ini ternyata mengambil dari buku itu. Jadi, para pembaca tidak semata-mata hanya membaca dalam LKS itu saja, akan tetapi juga bisa membaca. Hampir kelupaan, ada satu komponen penting lagi loh, yaitu cover belakang. Cover belakang ini berfungsi untuk menutup bagian belakang dari LKS. Masa
ada cover depan nggak ada cover belakangnya, kan aneh ya. Makanya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari LKS yang kami buat. Nah, untuk kelebihan yang pertama adalah LKS kita sudah terintegrasi dengan teknologi masa kini. Nah, integrasi teknologi masa kini terdapat pada penugasan yang ada dalam LKS tersebut. Nah, penugasannya tidak ditulis langsung dalam LKS, akan tetapi berbentuk QR code yang dapat di-scan oleh siswa. Nah, QR code tersebut akan langsung terhubung dalam penugasan yang telah dibuat oleh guru tersebut. Kelebihan yang kedua, materi dalam LKS kita tidak sepadat materi-materi yang ada dalam modul, handout, dan lain sebagainya. Materi yang ada dalam LKS kita hanya mencakup materi-materi penting yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi, materi-materinya tidak seribet dan sebanyak yang ada dalam modul, handout, dan lain sebagainya. Kekurangannya, LKS kita saat ini hanya bisa mencakup satu materi saja, yaitu materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Akan tetapi, tim penyusun dari kelompok kami akan berusaha mengembangkan LKS ini lebih jauh lagi, sehingga bisa mencakup beberapa tema dari satu semester. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye.